Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar kami bisa merenungkan firman Tuhan dan kami bisa mengerti firman Tuhan, sehingga kami Engkau benarkan, Engkau perbaiki, Engkau evaluasi, Engkau kembalikan kami sesuai dengan jalan-Mu Yesus. Berkati telinga dan hati pikiran kami, sehingga kami bisa membuka hati, telinga dan pikiran dengan baik menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17 yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita mau merenungkan satu hal yang sering disebut dalam firman Tuhan, yaitu janji Tuhan. Berbicara janji Tuhan merupakan hal yang menarik karena berhubungan dengan berkat Tuhan. Namun disadari atau tidak, seringkali orang Kristen tidak benar-benar memahami apa arti janji Tuhan dan apa konsekuensi di balik janji Tuhan. Kita hanya mengetahui bahwa janji Tuhan adalah berkat. Janji Tuhan adalah hal yang cuma-cuma, hal yang menjadi konsekuensi ketika kita mengikut Yesus. Nah, ketika kita membaca Roma 8 ayat 15 sampai 17 tadi, kita mengamini bahwa kita yang telah ditebus oleh kematian Yesus ini telah menerima roh Allah, roh yang membebaskan kita dari roh perbudakan, sehingga kita diangkat menjadi anak Allah yang berhak sebagai ahli waris untuk menerima janji-janji Allah. Nah, kita seringkali berfokus pada kata menerima roh, menjadikan kita anak, ahli waris, dan menerima janji-janji Allah. Stop sampai di situ. Padahal kalimat selanjutnya merupakan kunci atau syarat dan ketentuan untuk mendapatkan berkat tersebut. Nah, banyak gereja mengarahkan jemaat melalui pengajaran yang materialistik, melalui pengajaran tentang berkat, berkat, dan berkat saja. Nah, sehingga jemaat secara tidak sadar fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada materi yang menjadi janji Tuhan. Kalau kita cermati, hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun arahnya tidak tepat. Karena ketika tujuan sudah tercapai, orang sudah mendapatkan berkat, orang sudah mendapatkan kesembuhan, orang sudah mendapatkan apa yang dia doakan, orang itu cenderung tidak lagi termotivasi untuk melakukan sesuatu, untuk tetap berada di jalur ketaatan kepada Tuhan. Seharusnya gereja mengajarkan tentang pengenalan yang benar tentang Allah yang mengarahkan kita kepada perubahan hidup, perubahan karakter, dan pola pikir. Sehingga melalui pola pikir yang baru, sebagai manusia baru kita mengalami berkat Tuhan. Bukan membangun jalan pintas dengan menempatkan berkat sebagai daya tarik alat promosi gereja. Demikian juga kita. Seharusnya kita mengetahui dengan benar bahwa di balik janji Allah itu ada satu hal yang dituntut Allah, yaitu ketaatan tadi. Ketaatan yang tidak bisa kita tawar lagi. Nah, untuk mendapatkan janji Allah kita butuh ketaatan. Penebusan Tuhan, penebusan Yesus di kayu salib akan menjadi sia-sia ketika kita tidak taat dan kita tidak hidup dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak hidup dalam jalan Tuhan. Saya ulang lagi, penebusan dan kematian Yesus itu akan menjadi hal yang sia-sia jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Jangan mengharapkan berkat, namun kita tidak tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan konsekuensi berkat tersebut. Mari Bapak Ibu hari ini kita pelajari. Apa sih itu janji Allah dan apa yang menjadi janji Allah yang sebenarnya bagi kita. Kita lihat
di ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, saya ulang, jika kita adalah anak, kita anak Tuhan, anak Allah, maka kita juga ahli waris. Seorang anak akan otomatis menjadi ahli waris. Ahli waris apa? Harta dari orang tuanya. Apa yang dimiliki orang tuanya. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Itu kalimat yang memperkuat kalimat sebelumnya. Yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Artinya, Kristus sebagai anak Allah dan sebagai Allah itu, dan yang sebagai si sulung, anak sulung, itu akan menerima bersama-sama dengan kita. Artinya kita ketika mau menerima berkat Tuhan, kita harus hidup yang sama bersama dengan Kristus hidup. Bersama-sama dan hidup sama dengan Kristus hidup. Yaitu jika kita menerima bersama-sama dengan Dia, menderita bersama-sama dengan Dia. Artinya tidak semudah yang kita bayangkan bahwa, oh kalau saya hidup sudah dibaptis, berarti saya sudah siap menerima berkat Tuhan. Yes, Anda di jalan yang benar, tapi kendaraan Anda belum jalan. Anda di track yang benar, tapi Anda belum berlari. Orang lain sudah berlari. Lalu orang lain ketika sudah mendapatkan, dia balik ke Anda dan dia cerita, puji Tuhan, berkat Tuhan memberlimpah sama saya mendapatkan berkat itu. Tapi pertanyaannya, Anda apakah sudah jalan atau belum? Nah, ketika kita dibaptis, kita sudah di track yang benar, tapi kita belum jalan. Kita seperti mobil yang sudah masuk dalam bayar pintu tol. Kita sudah sentuhkan kartu, pintu tol sudah terbuka, tapi kita belum jalan-jalan. Nah, bodohnya kita sudah menganggap itu sebagai janji Allah. Padahal itu baru jalannya Allah. Kita belum masuk. Sampai satu waktu kita nggak mendapatkan apapun, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan hanya mau berkata sama kita, sudah jalan belum itu kendaraannya? Sudah masuk gigi 1 belum? Kita belum melakukan apapun, malah kita seperti pengemis yang meminta-minta. Bapak Ibu, ketika kita mau menerima janji Tuhan, kita harus tahu bahwa ada konsekuensi. Janji Allah terkandung 3 hal, yaitu perintah, berkat, dan kutuk. Janji Allah tergantung 3 hal, perintah, berkat, dan kutuk. Ketika Tuhan memberikan janji Allah, karena Tuhan memberikan satu perintah pada kita untuk melakukan sesuatu. Perintah yang Tuhan berikan itu, jika engkau jalankan, jika kita jalankan, itu akan menjadi berkat. Tapi jika tidak, kita akan menerima kutuk, konsekuensi. Seperti orang yang diberikan talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. 5 dan 2 menjalankan dengan baik, dia menjalankan sampai bisa beranak pinak. Tapi yang 1 tidak menjalankan. Dia menyimpan, dan dia menyerahkan dan kembalikan. Saya cuma dapat 1, yang lain dapat banyak. Kenapa saya cuma dapat 1? Padahal secara logika itu pekerjaan yang paling mudah. Nah, Bapak Ibu, dia yang tidak mengerjakan, dia dibuang ke neraka yang paling dalam. Berkat Tuhan terkandung dalam janji Tuhan, tapi ada kutuk di dalamnya, ada perintah Tuhan. Karena itu Tuhan hari ini mau mengingatkan kita melalui firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 15 sampai 17. Ayat terakhir berkata, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, menerimanya bersama-sama dengan Kristus, menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada makna yang besar, makna yang dalam. Artinya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita akan menerima janji Allah. Hidup sama dengan Kristus hidup. Menyangkal diri, menyangkal nafsu kita, menyangkal kedagingan kita. Kita akan menerima janji Tuhan. Hari ini menjadi satu renungan bagi kita. Sudahkah kita menerima janji Tuhan itu? Sudahkah kita sadari bahwa ada perintah di balik itu? Sudahkah kita sadari bahwa kita harus hidup suci? Harus hidup sempurna sama seperti Yesus hidup. Meskipun saya tahu bahwa hidup sempurna itu sulit, itu mustahil. Hidup menuju ke kesempurnaan itulah yang harusnya kita kejar. Mari hari ini kita mulai menyalipkan keinginan diri, perbuatan daging kita, perbuatan nafsu kita, pencemaran kita tinggalkan.
ganti dengan kehidupan manusia yang baru, supaya kita mendapatkan berkat Tuhan. Mari kita pelajari firman Tuhan dengan benar, dengan cermat, tidak sekedar menerima khotbah saja, tidak asal mendengar khotbah saja, tapi mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita mencermati, kita merenungkan, agar kita mengenal firman Tuhan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu hidup bersama-sama dengan Yesus, menderita bersama-sama dengan Tuhan, dan kami menerima kemuliaan bersama dengan Yesus. Karena itu Tuhan, berikan kami kekuatan, hati pikiran yang baru, sehingga kami menjadi manusia yang baru, manusia yang mengetahui, manusia yang melakukan firman Tuhan dengan baik. Biarlah kami memiliki ketekunan untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu ini menjadi arah tujuan bagi kehidupan kami. Hari ini kami teringat untuk gereja kami Pucang Sawit yang sedang dalam posisi di lockdown karena ada yang terkena corona di sekitar gereja. Kami Tuhan percaya, kami tahu ini tangis kami bersama Tuhan. Kami inginkan ada kesembuhan, mujizat-Mu terjadi karena gereja-Mu ada di tengah-tengah Pucang Sawit, di tengah-tengah masyarakat. Karena itu Tuhan, biar Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan daerah Pucang Sawit itu, dan Engkau jamah di dalam nama Yesus. Melalui kehidupan ini, Pucang Sawit dimenangkan, dan banyak jiwa-jiwa baru yang datang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Kami yang sedang mengalami keterkerangan, keterpurukan, Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah online ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.